Pemirsa Intens Investigasi, usai Pinkan Mambo bernyanyi sampai berguling-guling di pinggir jalan hingga aksinya itu memantik banyak komentar tajam. Kini, Pinkan justru melempar klaim yang menggetarkan nalar. Secara mengejutkan, Pinkan menyebut bahwa dirinya mampu meraup pundi-pundi hingga 100 juta rupiah dalam sehari hanya dari siaran langsung atau live streaming di sosial media pribadinya. Sebuah pengakuan berani dan menjadi tamparan keras bagi mereka yang memandang sebelah mata profesi barunya. Lantas, benarkah di balik klaim penghasilan fantastis tersebut tersimpan bara konflik yang kian membakar hubungan sang putri Michelle Ashley dengan Arya Khan suaminya? Mengapa Pinkan secara terang-terangan menolak rumah pemberian Arya di kawasan Sepatan dan lebih memilih untuk meneruskan aksi keliling Indonesia sebagai pengamen jalanan? Seperti apa pula reaksi menohok dari Hotman Paris hingga rencana Ivan Gunawan untuk menarik kembali Pinkan ke panggung musik tanah air? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya bahwa Pinkan Mambo mengungkapkan penghasilan yang mencengangkan selama ia mengamen di jalanan. Ia mengklaim bisa meraup uang sebanyak 100 juta rupiah dalam sehari hanya dari live streaming di media sosial. Sejak kemunculannya kembali di dunia hiburan tanah air dan ditambah lagi pernikahannya dengan seorang TikTokers bernama Arya Khan, memang selalu saja ada aksi-aksi dari Pinkan yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Pinkan seringkali berbicara di luar konteks, seperti saat Pinkan ditanya tentang penghasilannya. Pinkan membenarkan informasi yang beredar saat itu. Bahkan dengan gaya lucunya, ia juga mengklaim mampu mengantongi angka 100 juta rupiah atau bahkan miliaran rupiah dalam sehari jika ia pintar dalam mengatur strategi untuk menarik simpati para pemberi hadiah virtual atau gift tersebut. Ya sama kayak gitu. Ya sama dengan berita itu, nggak ada yang beda. Bisa 100 juta sehari juga bisa, 2 miliar juga bisa. Bisa kalau pinter nyari keretanya, kalau pinter nyari giftnya kak, kalau harus pinter marketingnya, jualannya, apa aja challenge-nya gitu, harus pinter maininnya gitu. Memang tak salah juga Pinkan berkata demikian. Karena di era teknologi seperti sekarang, jika memiliki keahlian di dunia digital, rasanya tak sulit untuk mendapatkan uang yang melimpah. Meski begitu, Pinkan juga sempat membenarkan soal hubungannya yang kurang harmonis dengan sang putri, Michelle Ashley. Menurut Pinkan, aksi nyentriknya yang mengamen di jalanan rupanya berimbas pada kondisi hubungannya dengan sang putri. Menurutnya, Michelle merasa malu melihat sang ibu berguling-guling di atas aspal. Bagi Pinkan, tindakan yang dilakukannya murni hanya untuk bertahan hidup dengan cara yang ia yakini benar. Antara gimana ya? Kalau anak aku ngerti karena anak aku itu kan malu mamanya guling-guling gitu. Karena anak aku sayang sama anak, aku respect. Tapi bukan berarti anak aku bisa ngatur aku untuk nggak guling-guling di jalan. Jadi anak aku nggak bisa mengikuti sesuatu ajaran yang salah. Karena salah. Ajaran yang nggak boleh guling-guling di jalan tuh salah. Tidak hanya soal hubungan tidak harmonisnya dengan sang putri. Beberapa kabar memang menyebutkan bahwa aksinya ini dipengaruhi oleh Arya Khan suaminya. Di akun media sosialnya, Arya Khan memang sering melakukan hal yang aneh. Menanggapi hal ini, Pinkan membebaskan netizen untuk berkomentar apapun. Tapi di sisi lain, ia secara mengejutkan membongkar urusan internal rumah tangganya. Pinkan mengaku telah menolak niat Arya untuk membelikan rumah di kawasan Sepatan, Tangerang. Semua orang sih boleh bebas ngomong apa aja ya. Arya juga boleh bebas ngomong, mau kasih nafkah berapa, mau kasih rumah di Sepatan. Tapi kan aku udah dari awal bilang aku nggak mau tinggal di Sepatan. Jadi ngapain bikin rumah di Sepatan? Buat siapa? Buat aku. Aku kan nggak mau tinggal di Sepatan.
Permasalahan dalam rumah tangga Pinkan juga diperparah oleh beberapa kabar yang menyebutkan bahwa hubungan sang anak dengan ayah barunya justru tidak akur. Sambil membenarkan kabar tersebut, Pinkan juga bercerita bahwa sebenarnya ia pusing dan bersedih melihat dua orang terdekatnya terus berseteru. Pinkan menduga kalau konflik ini bermuara pada persoalan nafkah. Sang suami menafkahinya sebesar Rp300.000 per hari, angka yang mungkin dinilai jauh dari cukup oleh sang putri. Namun, meski didera konflik internal, Pinkan bersikeras akan melanjutkan aksi ngamennya hingga keliling Indonesia. Orang dia nggak suka sama Arya, dia manggil papi, kata Michelle gitu. Dia kan pada berantem berdua. Ya aku pusing, pada berantem aku pusing. Yang kawin siapa, yang pusing siapa. Michelle berantem sama Arya. Akunya sedih, kenapa pada berantem gitu. Kalau Michelle bilang Arya kasih nafkahnya nggak ngasih nafkah, berarti Michelle punya matematikanya Michelle sendiri gitu. Mungkin bilang Arya itu nggak nafkahin, ya mungkin dia udah nafkahin sehari 300.000. Cuma kalau Michelle mungkin pelit segitu kali. Harusnya kalau punya 10 juta ya kasih mami semua 10 jutanya gitu kali maksudnya Michelle. Ya aku emang ngantor kan, kalau nge-live itu aku ngantor. Iya, tambah di tengah jalan sekarang, tambah di jalanan, tambah ke ngamen-ngamen, tambah ke pinggir-pinggir warung ngamen, menjadi bakal keliling seluruh Indonesia. Belum lama ini, Pinkan Mambo kembali mencuri perhatian publik lewat sebuah kejadian yang tak kalah kontroversial. Saat seseorang menghampirinya dan mengajak untuk foto bersama di sela-sela ia ngamen jalanan, Pinkan justru secara terang-terangan meminta imbalan uang kepada orang tersebut. Sebuah aksi yang memancing perdebatan publik mengenai batas antara totalitas mengais rezeki dan hilangnya wibawa seorang figur publik. Boleh? Boleh. Apa ya? Foto. Ini kamu yuk, mana handphonenya? Foto. Duitnya mana? Udah. Makasih. Wow. Ya sini. Duitnya mana? Oke. Sementara itu, benarkah di tengah banyaknya aksi Pinkan yang viral saat ini, ada langkah nyata yang dipersiapkan oleh Ivan Gunawan untuk menyelamatkan karier seorang Pinkan Mambo? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, aksi nekat Pinkan Mambo di jalanan rupanya memantik rasa iba dari rekan sesama selebriti. Salah satunya datang dari desainer kondang Ivan Gunawan. Pria yang akrab disapa Igun ini menyatakan kesedihannya melihat kondisi Pinkan saat ini. Tanpa ragu, Ivan Gunawan menyatakan kesiapannya untuk membantu Pinkan kembali ke dunia musik tanah air. Namun, ia menegaskan bahwa semua rencana ini bergantung sepenuhnya pada kemauan Pinkan untuk berubah. Iya, aku pengen dia bisa kembali lagi ke Belantika Musik Indonesia, ngeluarin single, promo lagu, show, pengennya seperti itu. Tapi kan balik lagi dikembalikan lagi ke Pinkan, apakah Pinkannya mau atau enggak gitu. Iya, yang namanya temen kan yang ngingetin ya gitu. Maksudnya kalau orang udah berusaha kasih kerjaan ya harus bisa diterima gitu. Jangan tetap ribet, tetap kebanyakan kebanyakan ini ono lah gitu. Ivan Gunawan bahkan telah menyusun strategi dengan memanfaatkan jaringan pertemanannya. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan seorang teman yang memiliki bisnis wedding organizer sekaligus grup musik pengiring. Ivan memohon agar Pinkan Mambo dilibatkan jika ada tawaran menyanyi di acara pernikahan. Sang desainer sangat optimis bahwa kualitas vokal dan pesona Pinkan Mambo belum luntur. Meski ia menyadari bahwa sang artis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun kembali kepercayaan dirinya setelah sekian lama menjauh dari panggung hiburan tanah air.
Iya, jadi aku tuh punya temen WO, dia juga punya band juga gitu. Jadi aku minta tolong sama dia kalau misalnya ada job-job wedding atau job-job nyanyi, jadi bisa undang Pinkan gitu. Tapi balikin lagi ke Pinkan gitu. Jadi apakah Pinkan itu mau atau enggak gitu. Kualitasnya nggak akan berubah, pesonanya tetap ada gitu. Tapi kan memang mungkin kalau orang yang udah lama nggak berada di panggung, ya mungkin kan harus ada penyesuaian lagi gitu dan membangkitkan rasa kepercayaan dirinya lagi gitu. Tapi aku rasa Pinkan pasti mudah kok, karena kan dia besarnya memang dari panggung hiburan gitu. Selain niat Ivan Gunawan untuk membawa kembali Pinkan Mambo ke dunia musik Indonesia, bagaimana tanggapan mengejutkan dari praktisi hukum senior Hotman Paris? Benarkah ia siap pasang badan untuk memberikan bantuan hukum bagi sang artis? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, menanggapi aksi Pinkan yang rela berguling di jalan demi rupiah, Hotman memberikan penilaian yang cukup tajam. Secara tegas ia menolak memberikan komentar penghakiman, seperti kebanyakan masyarakat. Baginya, selama pekerjaan tersebut halal dan Pinkan sanggup menjalaninya, maka tidak ada alasan untuk menyebutnya sebagai pekerjaan yang tidak terhormat. Meski memberikan pembelaan secara moral, Hotman mengaku hingga saat ini ia belum memiliki rencana untuk mengundang atau memberikan bantuan secara langsung kepada Pinkan Mambo. Saya nggak bisa dukungan apa-apa, saya kan hanya kasih komentar, karena terlalu banyak komentar yang bersifat seolah-olah menjadi ngamen itu seolah-olah pekerjaan tidak terhormat gitu loh. Kalau memang itulah yang dia sanggupnya, ya itulah yang sanggup, tapi itu pekerjaan halal. Berarti karena kalau dia harus nyanyi di grup-grup di klub-klub mahal kan susah. Saingannya kan model-model cantik yang pinggangnya kecil, ukurannya oke, nanti gua kena lagi. Dan nanti bakal undang Pinkan nggak sih? Enggak, belum ada rencana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.